Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh alayah amma ba'dah. Para pemirsa serta para pendengar Radio Cendekia FM yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada saat ini, di kesempatan di pagi hari ini, semoga atas kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan bisa akan membawa manfaat dan barokah kepada kita semua, sehingga bisa meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah kita bersama-sama. Salawat ma'asalam semoga tetap mengalir ke pangkuan baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhir kelak nanti sudah barang tentu yang kita ingat-ingat menggah syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pendengar Radio Cendekia FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk bertambah serta mendekatkan diri terhadap ilahi Rabbi, yang mana di akhir kelak nanti sudah barang tentu yang kita harap, yang kita idam-idamkan, yang kita impikan, sehingga nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan tulus dan ikhlas pada saat ini, yang bisa mendengarkan tausiah kami serta paparan-paparan kami di saat ini, baik yang sudah bisa mendengarkan maupun yang belum bisa mendengarkan, akan sama-sama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik berkah di dunia maupun keberkahan di akhir kelak nanti. Amin Allahumma amin. Para pendengar serta pecinta Radio Cendekia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurulillah atas nikmat Allah yang senantiasa yang kita miliki pada saat ini. Tiada rasa setara bandingnya, yang sangat agung dan sangat besar kebahagiaan bagi kami, sehingga kita akan selalu mendekatkan
diri kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Sudah barang tentu bahwa kita sekalian hidup di muka bumi di alam fana ini. Kita harus meyakini qada serta takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai insan serta makhluk yang sangat mulia. Akan tetapi kemuliaan terhadap makhluk dan hamba Allah yang kita terima pada saat ini, yang kita rasakan di masa-masa kini. Namun, sudah cukupkah, sudah maksimalkah untuk rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita bisa menjalankan akan hal sesuatu yang diperintah oleh Allah? Dan sudahkah kita bisa untuk meninggalkan apa larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru kalau kita di muka bumi ini tidak bisa melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah dan akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah saat akan kehancuran yang kita hadapi di alam fana ini atau di muka bumi ini. Subhanallah. Karena pada dasarnya akan ada kerusakan dan hancur di muka bumi ini karena hanya perbuatan diri kita bersama-sama atas mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah disampaikan oleh Allah dan sampun tercantum dan tertera di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang sudah kita sering membaca serta mendengar serta menghayati dan mengamalkan sekaligus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu ila akhirih al-ayah amma ba'da. Sesungguhnya akan kerusakan di muka bumi ini baik di daratan maupun di lautan. Tiada lain, tiada henti-hentinya, akan hanya perbuatan diri kita manusia sendiri. Jadi yang akan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini tiada lain hanya perbuatan manusia serta insan itu sendiri. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kerusakan setelah perusakan yang ada di muka bumi ini tidak hanya untuk menjangkul atau untuk menggunduli pohon-pohon di atas jabal atau di atas gunung. Akan tetapi kerusakan di muka bumi ini hanya karena perbuatan kita sendiri, yakni hanya akan merusak tentang beribadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah waktunya sholat duhur, kita asik lagi bermain serta bekerja. Lagi waktu sholat maghrib, asik
di ladang menyangkul. Tidak ingat sama sekali bahwa kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat maktubah, yakni sholat duhur dan sholat maghrib. Inilah yang kategori akan merusak diri kita sendiri dan sekaligus akan merusak di dunia, di muka bumi ini. Para pemirsa Radio Cendekia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berani melanggar, jika kita sudah berani merusak apa tatanan, aturan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera di dalam fikih-fikih Allah. Sudah waktu sholat, kita hanya enjoy saja. Sudah waktu sholat subuh, kita akan molor, tidak akan terbangun. Bahkan terbangun itu juga memang kalau kita rasakan hanya kita semua, hanya manusia, hanya insan yang dapat petunjuk dan yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita akan nikmat akhirnya bisa dibangunkan oleh para malaikat dan jin-jin Islam. Alhamdulillah. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan sadar dan harus mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai dan jangan sekali-kali berbuat maksiat di muka bumi ini, karena hanya kita lupa akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kalau kita lupa akan kenikmatan Allah yang telah diberikan kita, maka kita akan berbuat semena-mena, akan berbuat sesuatu sehingga kita akan lupa apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga akan melupakan kewajiban-kewajiban mahdhah, yakni sholat maktubah. Kita akan berani melanggar dan kita akan berani merusak karena kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji bersama dan kita hayati bersama-sama, kalau kita tidak mau muhasabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lupa berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadah mahdhah, terutama rukun Islam. Yang kedua yakni sholat. Kita sudah berani melanggar, merusak akan segala sesuatu. Justru itulah yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kejadian dan sudah pasti akan terjadi di muka bumi ini, yang merusak tatanan serta tuntunan justru karena kita sendiri, karena kita tidak akan selalu sadar, kita akan selalu melupakan diri akan terhadap Allah. Biar nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban segala hal sesuatu atas perbuatan dan tingkah laku kita bersama-sama ketika kita masih di muka bumi ini. Maka kita harus waspada serta harus bisa menjaga etika dalam beribadah. Apa ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga? Jika kita beribadah, jika kita beramal tapi tidak berilmu, maka kita beribadah, kita beramal, sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu perbuatan, hal ehwal, tingkah laku
justru harus kita ada dasarnya, yaitu dengan berilmu. Kita beramal tanpa berilmu, maka amal kita akan sirna belaka dan sia-sia semata. Kita beramal tapi didasari dengan congkak sombong, maka percuma akan amal kita. Kita bersedekah tanpa kita dasari dengan amal yang soleh, amal yang tulus, maka sedekah kita akan sia-sia belaka. Karena sedekah kita ditunjukkan kepada orang lain. Kita bersedekah tidak hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus hati-hati. Jika kita memberi kepada siapapun, jangan harap tangan kiri akan menerimanya. Inilah sebagai amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi, sudahlah, jangan harap agar supaya kita memberi itu akan diberi oleh orang lain. Berarti ini adalah amal yang namanya bukan amal sirri, tapi amal yang toma. Padahal amal perbuatan toma justru amal yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memberi tangan kanan, maka tangan kiri jangan sekali-kali mengharap pengembalian. A'udzubillah wa na'udzubillah. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar Radio Cendekia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita kaji bersama dan kita hayati bersama di dalam kehidupan yang sangat relatif singkat ini, maka kita akan selalu harus beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala serta beramal, akan beramal yang kategori amal yang soleh. Jika kita beramal tanpa didasari ilmu itu tadi, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita miliki jika kita beramal? Jika kita berbuat segala sesuatu yang dikira itu akan bermanfaat bagi diri kita, bukan diniati akan bermanfaat bagi orang lain, ini juga akan salah niat. Karena segala sesuatu, hal ehwal tingkah laku kita bersama ini akan tergantung niat kita masing-masing. Berbuatlah segala sesuatu hal akan didasari dengan tulus dan disadari dengan niat yang baik. Kita melaksanakan segala sesuatu hal harus kita tulus, hanya akan mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harap sesuatu pun, sekecil apapun imbalan dari manapun. Terutama kita akan tomak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang mentang-mentang akan lupa. Dikira sholat kita, sedekah kita, amal kita sudah maksimal. Kalau kita sudah melaksanakan sholat maktubah 5 waktu, menjalankan ibadah haji dan umroh, dikira sudah maksimal. Apakah sholat dan ibadah kita hanya untuk semata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga? Jangan harap kalau kita tomak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan Allah ke dalam neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga, itu hanya prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu pun tidak hanya semata diberikan kepada kita secara cuma-cuma,
Maka kalau kita mengerti surga itu adalah sangat mahal harganya. Tapi kita semua jangan sampai punya buruk sangka, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membuat neraka dan Allah menciptakan surga itu bukan semata untuk pribadi kita semua. Tapi jangan sampai buruk sangka bahwa Allah menciptakan neraka itu karena hanya untuk menyiksa kepada hambanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan salah satu neraka itu bukan hanya untuk menyiksa kepada kita. Ini niat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah membangun dan menciptakan neraka karena hanya untuk mensucikan diri kepada kita semua. Maka kita harus tahu akan surat yang tersirat di dalam kitab suci Al-Quran. Karena sebagai penghuni surga tidak ada orang yang kotor. Penghuni surga tidak ada orang yang tua renta. Inilah yang harus kita tahu, akan sadar diri. Oh, kalau begitu Allah menciptakan neraka bukan hanya semata tujuannya untuk menyiksa kita, untuk membakar kita bagi manusia yang berdosa. Akan tetapi Allah membuat neraka itu adalah hanya untuk mensucikan kita semua. Biar kita akan menuju ke surga Allah dalam keadaan suci dan bersih. Maka hikayah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dari Palestina ke Sidratil Muntaha, sudah barang tentu itu juga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sekaligus dioperasi. Biar apa? Biar akan terjadi kesucian diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya sudah maksum, tidak ada dosa, sudah keadaan suci, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada malaikat agar supaya memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dioperasi, biar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra dalam keadaan fitrah akan suci. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan akan membawa dampak berkah dan manfaat bagi kita semua, berkah di dunia maupun akan membawa keberkahan kami di akhirat nanti sebagai penghantar kenikmatan yang akan kita hadapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa yang bisa mendengarkan dan para pemirsa yang belum bisa mendengarkan pada saat ini akan sama-sama mendapatkan fadal dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan akan kita sambung kembali.